Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. And the rains came a-tumbling. Selamat pagi, selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini yang akan membawakan berita mission yaitu Anti Virgi. Dan di kelas anak-anak, kelas beginner dan kinder dibawakan oleh Raisa dan juga Ibu Dina. Dan untuk kelas primary dibawakan oleh Anti Leoni. Nah, sekarang kita mau mulai pelajaran sekolah sahabat kita. Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa, ambil sikap posisi doa yang baik. Doa kita akan dipimpin oleh Arsen. Sekarang kita mau berdoa, ambil sikap doa yang baik. Aduh, untuk tabani tawang kami mau coba Bibin kami. Amin. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan berita mission. Halo, selamat sahabat anak-anak semuanya. Ketemu lagi sama Anti Virgi. Siapa yang sudah siap untuk mendengar cerita mission? Angkat tangan. Nah, semuanya pasti udah siap. Kalau udah siap, semua harus duduk manis. Jangan ada lagi yang pegang handphone, pegang mainan. Semua harus duduk manis untuk bisa mendengarkan cerita mission sahabat ini. Nah, cerita mission sahabat ini masih datang dari negara Afrika, dari daerah Gabon namanya. Nama tempatnya namanya Gabon. Menceritakan seorang anak yang bernama Bonte. Jadi nama anaknya, anak kecil ini namanya Bonte. Nggak kecil juga sih, dia udah umur 14 tahun, jadi mungkin udah kakak-kakak ya. Nah, kakak Bonte ini dia mengikuti choir. Siapa yang di sini yang suka bernyanyi? Semuanya rata-rata semua suka bernyanyi kan ya. Dan di sekolah Makarios kita punya loh choir sekolah Makarios yang dikasih namanya VOMC. Nah, beberapa kakak-kakak kita mereka juga tergabung dalam grup choir ini. Nah, sama dengan Bonte. Bonte ini dia tergabung dalam choir di sekolahnya. Suatu hari datang mereka punya kepala paduan suaranya datang, dan anak-anak kita diundang untuk bernyanyi di suatu konser besar di aula konser, namanya aula konsernya itu Cabaret de Artistes. Nah, itu aulanya gede sekali, jadi mereka akan bernyanyi di situ dengan beberapa paduan suara Advent yang lain, sekolah Advent yang lain. Wah, berarti paduan suara mereka udah bagus sampai mereka diundang untuk nyanyi di tempat itu. Saat itu Bonte sangat senang sekali. Dia tidak sabar untuk bisa mengikuti acara itu. Jadi dia ajak teman-temannya untuk datang lihat acara konser lagu-lagu tersebut. Nah, Bonte ini bersekolah di sekolah Advent. Dia mengajak teman-temannya, dan teman-temannya ada yang ledekin dia, ada yang bilang, emang kamu bisa bernyanyi, emang suara kamu bagus. Bonte tunjukin tiket konsernya. Wah, temennya kaget, wah ternyata kamu hebat ya, bisa bernyanyi ya.
Nah, dan mereka ada beberapa temannya yang berjanji untuk datang mendengar konser tersebut. Ada temannya yang bernama Obame. Nah, temannya yang bernama Obame ini waktu itu pernah mengajak dia untuk datang ke gereja Obame ini. Obame ini kebetulan dia Kristen yang beribadahnya pada hari Minggu. Nah, Obame pergi, Bonte pergi ke gereja Obame. Jadi waktu Bonte mengajak Obame bilang, oke, saya akan datang. Soalnya waktu itu kamu udah datang kan ke gerejaku, jadi aku mau juga membalas kunjunganmu. Aku mau datang untuk melihat konser yang nanti kamu akan nyanyi juga di situ. Nah, beberapa temannya juga ada yang berhasil dia ajak. Jadi mungkin ada sekitar berapa teman ya yang berhasil dia ajak? Ada sekitar 5 temannya yang berjanji untuk datang melihat konser di aula yang besar itu. Nah, pada saat itu mereka datang dan mengikuti acaranya yang berlangsung sangat baik. Waktu pulang, Obame tanya, bukan Obame tapi Bonte. Obame itu temennya. Nah, ini Bonte tanya sama teman-temannya, kalian menikmati nggak sih acaranya? Kata teman-temannya, iya bagus banget, lagu-lagunya bagus sekali. Kami semua diberkati mendengar lagu-lagu pujian. Nah, sudah berlalu 1 tahun, 2 tahun setelah acara konser itu, dan suatu kali saat Bonte lagi berjalan-jalan, tiba-tiba dia terdengar yang panggil dia, Bonte. Cari-cari siapa yang manggil saya ya? Yang lihat ternyata ada temennya, namanya Carlin. Nah, temennya Carlin ini salah satu teman yang datang ke acara konser yang diadakan 2 tahun lalu. Nah, temannya Carlin itu ketemu dengan Bonte, dan Bonte bilang, "Oh, saya kira kamu sudah pindah. Bukannya waktu itu katanya kamu mau pindah kota ke tempat lain?" Kata Carlin, "Iya, cuman ternyata orang tuaku tidak jadi pindah. Jadi aku tetap tinggal di kota ini tapi pindah ke sekolah yang lain." Terus, "Oh gitu, pantesan. Aku pikir kamu udah pindah," kata si Bonte. Dan kata Carlin, aku seneng loh waktu itu pergi ke konser yang waktu itu kamu ajak. Aku senang sekali, aku terberkati sekali bisa mendengarkan konser tersebut. Lagu-lagu yang aku dengar di sana membuat aku pengen lebih mengenal tentang Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Carlin ini belajar Alkitab sendiri. Dia penasaran jadinya dengan Yesus karena lagu-lagu yang dia dengar waktu konser tersebut. Dia membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, dan akhirnya dia dibaptis. Jadi saat Bonte ketemu dengan Carlin, Carlin sudah dibaptis. Dan ternyata saat Carlin pindah sekolah, dia juga mengajak teman-temannya yang lain yang ada di sekolah yang baru itu untuk mengenal iman dari Carlin. Mereka juga mengenal Tuhan dari lagu-lagu yang mereka dengar. Jadi Bonte sangat kaget, wah ternyata Tuhan sudah memakai dia untuk dapat membawa orang mengenal akan Tuhan, mengenal akan Yesus. Jadi kita sebagai anak kecil ternyata semua kita mempunyai peran yang sama. Mungkin dengan orang-orang besar atau bapak pendeta, itu mungkin sama peran kita untuk dapat membawa orang mengenal Yesus. Bisa melalui perbuatan kita, melalui lagu-lagu kita, ternyata itu membawa orang untuk bisa mengenal Yesus. Dan Bonte berdoa kepada Tuhan agar kiranya dia akan selalu dapat dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang rindu untuk mengenal akan Tuhan Yesus. Nah, cerita kita sudah selesai. Persembahan Sabat ke-13 nanti itu akan dikirim ke tempat kelahiran Bonte loh, untuk membangun sekolah menengah untuk 280 siswa di sana. Jadi persembahan kita akan kita kirimkan ke sana. Nah, bagaimana sih cara kirim persembahannya? Yaitu melalui rekening gereja.
Karena kita sampai sekarang belum bisa untuk ketemu langsung di gereja, jadi kita akan mengirimkan persembahan kita nanti ke rekening. Nanti bilang sama mama papa aku mau kirim persembahan aku. Nah, titip di mama papa supaya mama papa bisa mengirimkannya. Oke, cerita kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi sahabat depan. Bye. Sekarang kita akan mendengarkan cerita untuk kelas beginner dan kinder. Selamat sahabat teman-teman. Pada hari Sabat ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Burung-burung Penyelamat. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi lagu Buka Tutup. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan di bawah. Jari-jari pun merayap sampai ke pipi. Buka mata lebar-lebar, intip di jari. Buka tutup dan tepuk tangan. Buka tutup tangan dilipat. Duduk yang manis. Pernahkah kamu merasa lapar? Siapa yang akan memberimu makan? Allah memberi makan Elia dengan cara yang istimewa. Raja Ahab, dia adalah raja dari orang-orang istimewa Allah. Allah memperhatikan Raja Ahab menundukkan kepalanya di depan patung Baal. "Oh, Baal, berikan kami hujan," kata Raja Ahab. Raja Ahab berdoa kepada patung itu. Dia bahkan membangun sebuah kuil untuk Dewa Baal supaya setiap orang dapat menyembahnya. Dan banyak orang yang melakukannya. Apakah ada orang yang Allah dapat pakai untuk mengatakan kepada umat istimewanya agar kembali menyembah Allah yang benar? Ya, dia adalah Elia. Maka Allah berbicara kepada Elia. Elia berjalan dengan cepat menuju istana Raja Ahab. Elia berbicara, "Allahku, Allah Israel, berkata bahwa tidak akan ada hujan selama beberapa tahun, kecuali Allah yang menurunkan hujan itu. Dewa Baalmu tidak akan memberimu hujan, Raja Ahab." Lalu Raja Ahab tidak dapat mempercayai apa yang dia dengar, dan dia sangat marah kepada Nabi Elia. Lalu Nabi Elia berpikir, "Kemana aku harus pergi?" Lalu Raja Ahab akan menjadi sangat marah dan akan mengejar Nabi Elia. Lalu Allah berbicara kepada Elia kembali, "Pergilah ke timur, lalu bersembunyilah di dekat sungai Kerit." Allah tahu bahwa Raja Ahab akan berusaha untuk membunuh Nabi Elia. Allah berkata, "Minumlah air di sungai itu, dan aku akan mengirim burung-burung gagak untuk memberimu makan, Elia." Tetapi sebelum matahari terbenam menghilang, Elia mendengar burung-burung itu datang mendekatinya. Dan burung-burung gagak itu menjatuhkan makanan yang dibawa di atas paruhnya. Kemudian mereka pergi menjauh. Lalu Elia berkata, "Sangat menakjubkan sekali apa yang Allah telah buat melalui burung ini." Lalu Elia menundukkan kepalanya dan dia berterima kasih kepada Allah. Dia duduk di atas batu lalu mengambil makanan itu. Kemudian dia memakannya. Kemudian dia menatap langit ke arah burung-burung gagak itu terbang. Allah telah menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Allah memelihara Nabi Elia. Ayat kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu." Pesan kita hari Sabat ini adalah Allah mengasihi kita dan memberikan kita segala apa yang kita perlukan.
Anak-anak, biarlah kita menjadi anak-anak yang selalu menyembah Tuhan, sehingga Tuhan akan selalu mendengarkan doa-doa kita dan memenuhi keperluan kita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita. Tuhan memberkati. Sekarang waktunya mendengarkan cerita untuk kelas primary. Halo, selamat sahabat anak-anak. Pada sahabat hari ini, Aunty Leonie akan membawakan cerita di kelas primary. Cerita di kelas primary berjudul 7 Pelayan Istimewa. Sudah siap? Sekarang duduk yang manis ya. Kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Ayat hafalan untuk sahabat ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 4 dan 5. Yuk kita baca bersama-sama ya. Ada berbagai jenis karunia, tetapi roh yang sama. Ada berbagai jenis pelayanan, tetapi Tuhan yang sama. Ayo, siapa di antara kalian yang kalau pulang dari sekolah kelaparan banget, terus cepat-cepat ke meja makan, cari makanan di situ. Tapi waktu kalian cari makanannya nggak ada, karena sama mama sudah dikasih ke orang lain. Coba bayangin gimana perasaan kalian. Hal ini juga terjadi di gereja mula-mula. Beberapa orang tidak punya makanan, sementara yang lainnya punya banyak sekali makanan. Gereja-gereja muda terus bertumbuh dan bertumbuh. Para rasul, murid Yesus ini tetap sibuk. Setiap hari mereka sibuk. Sepanjang hari mereka sibuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ingin mendengarnya. Tapi suatu hari muncullah masalah buruk. Orang-orang Yunani ini mengeluh. Mereka berpikir bahwa orang-orang Ibrani ini tidak membagikan makanan sehari-harinya secara sama, secara adil. Mereka yakin kalau para janda Yunani ini tidak mendapatkan bagian yang adil. Biasanya kita menyebutnya diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu kita memperlakukan orang lain dengan sangat buruk karena mereka berbeda dari kita. Dari cara berpakaian mereka, dari bahasa mereka, dari makanan mereka, semuanya berbeda dari kita. Orang-orang Yunani ini mulai merasa bahwa orang Yahudi Ibrani sudah mendiskriminasi mereka. Para rasul ini sudah tidak bisa lagi menangani masalah yang ada di gereja baru. Mereka mengambil cara yang bijaksana, yaitu mereka mengumpulkan semua orang, terus mereka bilang, carilah di antara kamu 7 orang. Pilihlah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Kami akan menempatkan mereka untuk membagi-bagikan makanan. Orang-orang itu pun saling melihat dan mereka setuju dengan usulan itu. Lalu mereka memilih 7 orang, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Merekalah yang menjadi diaken pertama saat itu. Setelah terpilih 7 orang, para rasul pun tidak lupa untuk berdoa memberkati mereka, menumpangkan tangan mereka di atas 7 orang tersebut. Terus 7 orang ini melakukan pelayanannya, yaitu membagi-bagikan makanan. Dan para rasul pun sudah bebas untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah Tuhan miliki untuk mereka lakukan. Tuhan juga memberikan tiap-tiap anak hadiah istimewa yang bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Contohnya nih, seperti pendeta. Pendeta memiliki karunia untuk bisa mengajarkan firman Tuhan. Terus ada lagi dokter. Nah, siapa yang mau jadi dokter? Itu juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan, yaitu membantu orang-orang yang sakit. Contohnya seperti sekarang, kita semua ada di rumah. Jadi kita bisa bantu mama untuk membersihkan tempat tidur kita sendiri, membantu untuk mencuci piring. Kalau anak-anak punya mainan atau baju-baju yang sudah berlebih, kalian bisa kasih baju dan mainan kalian kepada orang yang membutuhkan. Atau kalau waktu teman kita sedang sedih, kita bisa membantu mereka dengan menghibur mereka. Nah, banyak kan hadiah istimewa yang Tuhan kasih untuk anak-anak semua? Kita semua juga bisa menunjukkan kasih kita kepada Yesus, yaitu dengan cara mengasihi semua orang, seperti Yesus juga mengasihi kita semua. Pada saat itu pun para rasul terus melakukan pekerjaannya, yaitu mengajarkan firman Allah. Makanya gereja muda terus bertumbuh dan bertumbuh. Anak-anak yang sedang menonton cerita ini juga bisa seperti para rasul dahulu. Caranya gimana? Caranya kalian harus rajin berdoa
dan membaca Alkitab, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Jadi anak-anak, pesan dari cerita kita pada Sabat hari ini yaitu ketika kita mengatur pemberian kita melayani Tuhan dengan lebih baik. Sampai jumpa di Sabat depan, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, Art and Craft kita pada Sabat hari ini diambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, yaitu tentang Abraham dan Lot yang berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istri dan seluruh kepunyaannya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abraham sangat kaya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lainnya, dari tanah Negeb sampai ke tempat Mesbah yang dahulu dia buat, dan disitulah Abraham memanggil nama Allah. Lot pun juga memiliki lembu dan juga kemah. Karena harta mereka sangat banyak, sehingga negeri yang ia tinggali tidak cukup untuk menampung semuanya. Maka dari itu terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan juga Lot. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lot melihat bahwa lembah Yordan sangat banyak airnya, dan Lot memutuskan untuk tinggal di sana, dan saat itulah mereka berpisah. Setelah Lot berpisah dari Abraham, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Allah akan memberikan seluruh negeri itu kepada Abraham dan keturunannya, serta Allah juga memberikan Abraham keturunan seperti debu tanah banyaknya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Selamat mencoba adik-adik. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are big, but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Terima kasih Genesis buat lagu pujiannya. Sekarang kita mau tutup sekolah Sabat kita. Kita akan tutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gofri. Ayo kita sama-sama ambil sikap doa yang baik. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa ya. Sekarang kita mau berdoa, ambil sikap doa yang baik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sekarang sudah selesai kebaktian sekolah Sabat anak-anak. Berkati kami supaya kami bisa menjadi anak yang nurut kepada orang tua dan Tuhan. Jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Sekarang kita mau makan siang. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah berpartisipasi pada Sabat hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton acara Sekolah Sabat kita. Sampai ketemu di Sabat depan. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.